Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya akan membagi tip ataupun membagi cara saya menurunkan asam lambung ataupun menyembuhkan asam lambung setiap harinya. Apa yang saya kelola dan saya apa yang minum, dan apakah saya minum dengan obat-obatan kimia. Oke, saya akan jelaskan sekarang bahwa saya tidak menggunakan obat kimia lagi, karena saya menggunakan herbal dan juga jamu yang saya rutinkan minum tiap hari. Dan juga vertigo saya mulai menurun dan juga lambung saya juga menurun. Dia namanya juga sudah penyakit kena sama diri kita, ya pasti ada komplikasinya lah. Ada kadang dia timbul, kadang dia gimana ya, kadang dia merasakan juga kadang-kadang kan. Oke, biasanya saya menggunakan, sebelumnya saya dari awal menggunakan bawang merah dan juga buah mangkudu, dan juga saya rebus. Nah, itu yang saya minum tiap hari dulu. Dan sekarang yang saya konsumsi adalah cuman jahe sama kunyit dan temulawak. Itu saya rebus tiap hari. Habis airnya saya tambah air lagi dan saya rebus lagi dan saya minum tiap hari. Dan saya minum itu tidak minum air lain ya, jarang minum air putih, tapi saya minum air rebusan temulawak dengan kunyit dengan jahe itu untuk menurunkan ventilasi lambung. Setelah saya makan pasti saya harus minum dengan secanting ya, apa kata di sini canting, jadi kecil itu ya, kayak gini misalnya. Dan saya minum seperti itu, dan alhamdulillah asam lambung saya hilang dan infeksi lambung saya hilang. Dan juga ada saya juga minum obat-obatan kimia, cuman itu yang ada apa itunya, omeprazol ya, itu jarang, tapi tidak selalu minum, takut ketagihan ya. Dan kalian kalau jika memang perlu, saya perlu buat tutorialnya. Jika ada kominan yang minta tutorialnya, nanti saya akan buatkan tutorial dan gimana caranya saya minum dan saya gimana caranya saya buat. Dan juga tipnya, apakah saya juga tidak ada pertanyaan sih. Saya juga mengalami ambien dan juga vertigo. Tapi sebelum saya kena infeksi lambung, saya ada vertigo lebih terlebih. Oke, dan lebih parahnya lagi, kalau vertigo saya sudah kambuh, saya tidak bisa duduk dan juga saya tidur sering pusing terus. Dan sekarang alhamdulillah saya minum berkat jamu dan banyak juga jamu saya minum sih. Tapi itu tidak masalah, tapi juga sudah menghilangkan. Jamu itu saya juga minum jamu infeksi lambung, sehat lambung, dan juga wantong, dan juga kintong mas, dan juga senling yang ini ya, tidak berpengaruh sama lambung ya. Dan semua saya minum itu alhamdulillah lambung saya itu menurun. Kalau mau sembuh total itu sih jarang, karena sudah penyakit sudah terlalu dalam ya. Cuman kita makannya hari-harinya makan apa sih, nasi yang lembek ya, nasi dan lembek dan telur itu tidak selalu digoreng sih, direbus juga, dipakai garam dengan peksinnya. Itu campurannya saya tiap harinya. Dan juga kalau makan ikan jarang juga, kalau ikan lautnya. Kalau kalau ikan ayam itu juga nggak apa-apa. Yang paling lantaran halangan bagi infeksi lambung dan juga mah tukak lambung dan juga asam lambung, kalian hindari yang ini ya, yang berlemak-lemak seperti lemaknya sapi, ikan sapi yang ada lemaknya. Kalau ingin makan sapi, kalian makan kulitnya ya, rebus dan buang itu kulitnya. Dan usulan saya itu tidak ini ya, saya minta maaf lah kalau belit omongan saya. Tapi sebenarnya penting bagi orang penderita lambung mengetahui bagaimana mengatasinya dan juga bagaimana menyembuhkannya, dan juga bagaimana menetrasi lambungnya ya, dari segi makanannya. Sebenarnya sih banyak makanan pantangan asam lambung,
Tapi saya sudah rutin makan nasi bubur ataupun nasi yang lembek, dimakan sama telur, dan juga kadang saya makan sama telur direbus, ikan ini ya, ayam. Tapi kalau kalian masak ayam ataupun sapi, kalian jangan terlalu banyak garam juga. Kalian harus bersihkan dulu ya. Kalian jangan memakai rempah-rempah ya, seperti bawang putih yang sudah jadi itu kan. Jangan makan rempah-rempah yang sudah jadi dicampur dibuat kuah, itu jangan. Itu sangat memicu penaikan asam lambung, karena saya sudah mengalami. Kalau saya yang tidak mengalami ya saya tidak akan ceritakan. Karena apa? Saya lebih tahu dari dokter karena saya yang mengalaminya gitu. Karena saya merasakannya. Karena apa saja yang dipantangan bagi saya. Itu. Oke. Saya juga mempunyai ambien ya. Oke, hubungan ambien dengan infeksi lambung itu sangat jelas. Oke, ketika kita kena infeksi lambung dan juga itu lambung itu membengkak dan semuanya menjadi besar, menjadi membengkak semua kan, dia jadi menekan ke bawah, jadi akan mengeluarkan ambien ya. Dia mengeluarkan daging kita mengembang di area tubur ya, di area tubur. Anus. Di anus itu ada mengembang kayak gini, dan itu juga kering kita panas ya. Itu kita harus hati-hati juga. Kita harus, jika kita buang air besar, jangan terlambat, jangan sampai mengeras ya. Rutin. Saya juga tiap hari membuang itu, walaupun kita tidak ingin buang air besar, tapi saya harus membuangnya gitu kan. Karena apa? Kalau tidak dibuang kan mengeras, itu akan semakin menekan. Jadi kalau ambien itu juga tidak berbahaya, tapi cuma panas di area anus kita dan juga tidak enak duduk. Dan kalau kita duduk dia akan keluar ya, dia akan timbul kayak gini, keluar sedikit kalau kita duduk. Itu juga saya alami. Dan juga vertigo, di sini panas. Itu yang saya alami tiap hari. Kalian wajib tahu dan juga mendengarkan nasihat saya, karena vertigo itu memang kita panas di area sini dan kita sering akan mengalami pusing. Dan jamunya kalian harus minum Sandling sama sehat lambung, biar gitu penyakit kita bukan nggak ada sih, cuman kita bisa menurunkan sedikit demi sedikit. Kalau sudah bagian kita sembuh, insya Allah akan menyembuhkan dan menghilangkannya. Tapi jangan lupa utamakan kita akan berdoa, seperti kita terus berdoa dan bersolawat. Walaupun kita banyak dosa, kita harus bersolawat. Karena kita kalau bersolawat kita akan tenang. Karena kita beristighfar kita akan tenang, merasakan sakitnya dosanya kita sendiri kan. Seperti saya sebenarnya rasa cemas ya bagi lambung itu memang kuat rasa cemasnya. Takut mati lah, takut ini, takut parah, takut pokoknya banyak cemasnya. Jadi kita jangan kita jangan duduk sendirian. Kita harus bersolawat dengan mengambil hal-hal yang tidak baik. Kita harus sholawat, beristighfar, ataupun kita mengaji gitu. Dan oke, terima kasih, sekian sampai di sini saja. Nanti kalau ada pertanyaan kalian komen di bawah. Nanti saya akan buatkan tutorial yang akan ceritakan pada Anda. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampai jumpa lagi nanti di channel Riyadi.